Selamat sore Pak. Sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya Christophorus Aprilianus Jemelantung. Saya dari program studi pendidikan musik semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain pembelajaran yang menggunakan 4 elemen penting, yaitu yang pertama tujuan, terus yang kedua materi, yang ketiga proses, dan yang keempat evaluasi. Di sini sebelum masuk ke keempat elemen tersebut, tentunya awalnya harus menjelaskan tentang pendahuluan. Di sini di pendahuluan saya akan menjelaskan tentang desain pembelajaran. Di sini desain pembelajaran yaitu kerangka kerja yang digunakan untuk merancang suatu pengalaman belajar. Desain ini melibatkan pilihan yang disengaja seperti apa, kapan, di mana, dan bagaimana cara mengajar. Desain pembelajaran juga dapat membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik, serta mendorong pemikiran serta mendorong siswa sehingga mereka bisa berpikir kritis. Dalam ini desain pembelajaran tentu yang memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, spesifikasi pengembangan. Terus yang kedua, ada pelaksanaan. Yang ketiga, ada penilaian. Yang keempat, ada metode pembelajaran. Yang kelima, ada teknologi. Yang keenam, ada informasi. Dan yang ketujuh, ada analisis dan penelitian. Dalam desain pembelajaran tentunya ada langkah-langkah yang harus diperhatikan, meliputi yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran. Di sini tentunya kita harus menentukan suatu tujuan pembelajaran sehingga kita bisa melakukan suatu aktivitas pembelajaran secara terarah atau secara terstruktur. Terus yang kedua itu menentukan karakteristik siswa. Tentunya dalam suatu pembelajaran kita harus menentukan karakter siswa. Terkadang dalam karakter siswa kadang ada karakter yang berbeda-beda. Ada yang IQ-nya lebih, ada yang IQ-nya di bawah rata. Tentunya kita sebagai calon guru harus menentukan itu semua. Terus yang ketiga ada menentukan pengalaman belajar. Di sini tentunya harus kita menentukan pengalaman, kira-kira siswa itu pernah belajar tentang apa saja yang pernah ia lalui dan prestasi, sehingga kita bisa tahu tentang siswa tersebut. Terus yang keempat itu menentukan kegiatan pembelajaran. Di sini kita harus menentukan kegiatan pembelajaran itu sehingga bisa berjalan dengan baik. Terus yang keenam itu kita menentukan media pembelajaran. Di sini tentunya kita harus membuat media pembelajaran sehingga siswa dapat memahami suatu pembelajaran tersebut dengan baik dan bisa diterima secara baik. Terus yang keenam itu menentukan siapa yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Di sini kita harus sebagai guru harus tahu tentang kira-kira berapa siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kita bisa membuat suatu perbandingan dan menekankan kepada siswa tersebut supaya dia bisa mengikuti teman-teman yang lain. Oke, baik, itu masih langkah-langkah. Terus dalam tujuan pembelajaran itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk merancang desain pembelajaran. Yang pertama, kurikulum. Di sini tentunya ada kurikulum. Terus yang kedua ada kondisi dan kemampuan guru. Di sini pasti setiap guru itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Terus yang ketiga, kondisi siswa. Di sini kita harus memahami tentang kondisi siswa sehingga siswa tersebut bisa diamankan secara baik. Terus yang keempat itu prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Di sini tentunya kita harus
mendidik siswa sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang berguna bagi masa depan. Terus yang keenam itu tentunya menggunakan model pembelajaran. Nah, di sini tentunya kita harus menggunakan model pembelajaran sebagai guru sehingga suatu pembelajaran bisa berjalan dengan baik, dan tentunya harus mempunyai model pembelajaran. Nah, contohnya saya di sini menggunakan model pembelajaran Azure. Oke. Terus yang terakhir itu menggunakan media belajar yang menarik. Nah, di sini kita harus menyiapkan media belajar sehingga siswa tersebut dapat memahami tentang materi-materi tersebut dengan baik. Nah, tentunya dalam dahuluan dan langkah-langkahnya kita sudah lewati. Terus yang ketiga ini yaitu komponen atau elemen-elemen penting dalam desain pembelajaran, terlebih khusus dalam pembelajaran musik. Nah, dalam elemen tersebut mempunyai empat elemen penting. Yang pertama tujuan, yang kedua materi, dan yang ketiga itu adalah proses, yang keempat evaluasi. Nah, dalam tujuan tersebut, sebelum memasuki ke manfaat-manfaat, tentunya kita harus mengetahui tentang tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran adalah untuk membuka pengetahuan, mengembangkan keterampilan serta menumbuhkan pemikiran yang kritis bagi siswa. Itu dalam tahap definisi. Terus yang kedua, dalam ini tujuan pembelajaran itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, memudahkan guru memilih dan menyiapkan bahan mengajar. Nah, di sini tentunya memudahkan guru dalam menyusun suatu bahan ajar. Nah, terus yang kedua itu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar, memudahkan guru untuk menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Nah, tentunya di sini untuk memudahkan guru untuk menentukan kegiatan pelajaran serta membuat media-media yang dapat dipahami oleh para siswa. Terus yang ketiga itu memudahkan guru mengadakan penilaian. Nah, di sini sehingga guru bisa menilai siswanya dengan baik. Terus yang keempat itu memudahkan dalam menentukan kegiatan belajar dan media. Yang keempat itu memudahkan dalam menjelaskan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa. Nah, di sini guru harus menjelaskan secara baik sehingga siswa tersebut bisa paham tentang apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini, untuk merumuskan tujuan pembelajar, tentunya setiap pendidik dapat menggunakan taksonomi Bloom. Nah, yaitu dalam taksonomi Bloom itu terdiri dari 6 level. Yang pertama itu level knowledge atau pengetahuan. Nah, yang kedua level comprehension atau pemahaman tentang suatu pembelajaran. Nah, yang ketiga level application ya, atau penerapan. Terus yang keempat adalah level analisis atau penganalisis. Terus yang kelima adalah level sintesis atau pengumpulan. Terus yang keenam adalah level evaluation atau evaluasi. Nah, setelah kita melewati elemen pertama, terus yang kedua kita memasuki elemen yang kedua yaitu materi. Nah, dalam materi ini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran. Nah, di sini materi pembelajaran dalam desain pembelajaran adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar tentang langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, di sini tentu ada langkah-langkah dalam materi pembelajaran. Yang pertama menentukan tujuan pembelajaran. Nah, di sini harus menentukan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua menentukan metode pembelajaran. Kira-kira metode apa yang harus dipakai dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, terus yang ketiga yaitu menentukan media pelajaran. Nah, di sini sebagai guru
tentunya harus menyiapkan media pembelajaran. Terus yang keempat yaitu menyusun rencana pembelajaran. Nah, di sini tentunya guru harus menyusun rencana apa yang harus dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan datang. Terus yang kelima yaitu mempersiapkan bahan ajar. Nah, di sini guru tentunya harus menyiapkan bahan ajar sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Terus yang terakhir yaitu yang keenam itu melakukan uji coba dan evaluasinya. Di sini guru harus melakukan uji coba yaitu dengan memberikan tugas atau kuis dan melakukan evaluasi sehingga siswa mana yang paham dan mana yang belum paham. Nah, oke. Setelah melewati langkah-langkah ini tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun desain pembelajaran. Yang pertama itu materi harus relevan dan menarik, relevan dan menarik. Terus yang kedua itu materi harus mudah dipahami oleh siswa. Nah, di sini kita harus membuat materi yang siswa bisa memahami. Terus yang ketiga itu materi harus sesuai dengan standar kurikulum. Nah, di sini kita harus mengikuti kurikulum yang dikeluarkan oleh menteri-menteri pendidikan. Nah, di sini kita harus mengikuti kurikulum apa dan kita harus menerapkan kurikulum tersebut. Terus yang keempat yaitu materi harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, di sini kita harus memberikan materi yang sesuai dengan karakter siswa-siswa tersebut. Nah, terus yang terakhir itu ialah materi harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, di sini tentunya kita harus membuat dengan materi-materi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Tentunya itu ada keterkaitan antar siswa dengan materi tersebut. Terus yang terakhir yaitu harus disajikan dengan struktur yang jelas dan konsisten. Nah, di sini kita harus membuat materi pembelajaran itu harus secara struktur dan teratur sehingga siswa tersebut bisa melakukan belajar dengan baik, sehingga mereka bisa menerapkan proses pembelajaran dengan baik dan benar. Nah, terus yang ketiga itu yaitu masuk ke elemen proses. Elemen penting dalam desain pembelajaran yaitu proses pembelajaran. Nah, di sini sebelum memasuki ke langkah-langkahnya tentunya kita harus menjelaskan terlebih dahulu tentang proses pembelajaran. Nah, di sini proses pembelajaran adalah desain pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan dan menyampaikan materi pembelajaran, proses yang bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini tentunya kita harus membuat suatu proses sehingga tujuan pembelajaran bisa berjalan baik dan kita sebagai guru tentunya senang. Nah, terus dalam paham proses ini ada langkah-langkah yang harus dijelaskan. Ada 5 langkah-langkah. Yang pertama analisis kebutuhan. Nah, di sini tentunya ada analisis kebutuhan yang artinya mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Terus yang kedua menambahkan tujuan pembelajaran, yaitu mendefinisikan apa yang harus dipahami peserta didik setelah pembelajaran. Nah, di sini tentunya kita harus bertanya kepada siswa dan apa yang harus siswa lakukan selanjutnya. Terus yang ketiga itu yaitu mengembangkan konten, yaitu merancang penilaian untuk untuk mengukur apakah peserta didik tersebut telah mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Nah, di sini kita punya melakukan pengembangan konten. Nah, terus yang keempat yaitu melakukan evaluasi. Nah, di sini tentunya kita harus melakukan evaluasi, yaitu mengumpulkan umpan balik untuk membukakan materi pengajaran. Nah, di sini terus yang kelima itu melakukan implementasi. Yang di sini menyampaikan materi
pengajaran kepada peserta didik. Setelah kita melewati langkah-langkah tersebut, di sini desain pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai metode. Ada beberapa metode yang harus dilakukan dalam melakukan proses dalam desain pembelajaran. Di sini ada yang pertama, yaitu seperti pembelajaran tatap muka. Di sini harus melakukan pembelajaran yang bersifat tatap muka, yang dimana antara guru dengan siswa berinteraksi secara langsung. Terus yang kedua, pembelajaran daring atau pembelajaran online. Untuk tatap muka yaitu pembelajaran yang menggunakan HP. Terus yang ketiga yaitu pembelajaran e-learning, yang artinya pembelajaran menggunakan sistem elektronik dan media digital. Terus setelah kita melewati ketiga proses ini, ketiga elemen ini, tentunya yang terakhir adalah evaluasi. Di sini evaluasi itu tentunya dalam pembelajaran itu sangat penting ketika ada kegiatan evaluasi, yaitu untuk mengukur kemampuan siswa yang kemampuan siswa yang pernah mengikuti kegiatan pembelajaran selama hari-hari sebelumnya. Di sini sebelum masuki hal-hal yang penting, tentunya harus menjelaskan tentang definisi dari evaluasi pembelajaran. Di sini evaluasi di dalam desain pembelajaran adalah untuk nilai efektivitas program pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data. Di sini tentunya dengan evaluasi itu harus benar-benar menggunakan data. Dalam evaluasi itu tentunya memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Evaluasi yang baik dapat membantu mengidentifikasi apa yang perlu ditingkatkan sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif. Tentunya di sini siswa harus melakukan kegiatan pembelajaran sehingga bisa menghasilkan proses pembelajaran yang efisien dan efektif. Dan dalam evaluasi ini tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain pembelajaran. Yang pertama tentunya menentukan tujuan evaluasi. Di sini kita harus menentukan tujuan evaluasi, apa yang harus kita jalankan, apa yang harus kita bahas tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Terus yang kedua yaitu mengumpulkan data yang relevan. Di sini kita harus mengumpulkan data yang benar-benar relevan sehingga kita bisa mengetahui tentang siswa-siswa atau peserta didik. Terus yang ketiga yaitu mengukur sejauh mana program pembelajaran mencapai tujuan. Di sini kita harus mengukur sejauh mana program ini dapat berjalan dengan baik. Terus yang terakhir, yang keempat yaitu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Di sini sangat penting untuk area sehingga suatu proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Terus yang kelima atau yang terakhir ini adalah menggunakan berbagai metode evaluasi seperti tes formatif, proyek, kolaboratif, dan umpan balik. Kira-kira dalam ini desain pembelajaran, kira-kira yang saya buat, yang saya menjelaskan kira-kira seperti itu. Waktu selanjutnya saya sudah menjelaskan semuanya. Terima kasih Pak, selamat sore.